Ketahuilah, kita hidup di dunia ini dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menemui yang namanya godaan. Pasti kita akan menemui yang namanya hambatan. Pasti ada hal yang merusak keadaan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita berpaling dari kebenaran menuju kesesatan, membuat kita berpaling dari taat menuju kemaksiatan. Dan ini macam-macam sekali gangguannya. Sampean semua perlu mengerti ini agar kita bisa menjadi baik, agar kita bisa menjadi bagus. Jadi hadir majelis perlu ilmu yang dibuat pegangan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menyampaikan ada 4 hal yang sangat berbahaya. Macam-macam godaan itu banyak, penyebab maksiat banyak, penyebab malas taat itu banyak, penyebab kesesatan banyak. Cuman ada 4 induknya. Ini kalau pian bisa menjaga dari 4 hal ini, insya Allah kita akan aman di dunia, apalagi nanti di akhiratnya akan berhasil dan sukses. Yang pertama, halangan paling besar, pencegah utama kita dekat kepada Allah, pencegah utama kita ibadah, bahkan kalaupun ibadah bakal salah dengan hal ini. Apa itu? Al-jahal, kebodohan. Kebodohan ini musuh utama kita. Kebodohan ini hal yang paling berbahaya bagi kita. Kita datang ke majelis ini niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, membawa ilmu, memasukkan ilmu ke dalam diri kita, ilmu agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tidak mengerti agama atau bodoh di dalam agama, tidak ada lagi kebaikan dari dirinya. Ketika seseorang bodoh, tidak ada lagi harapan bagus darinya. Makanya langkah utama seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum apapun, satu, apa itu? Belajar al-ilmu. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menjelaskan 7 tahapan ibadah kepada Allah. Tahapan pertama itu apa? Belajar. Sebelum apapun, belajar dulu. Baru nanti tahapan kedua, taubat. Baru nanti tahapan ketiga, mengerti apa-apa saja pencegah penghalang taat kepada Allah. Tahapan pertama untuk dekat kepada Allah, bisa sampai mengenal agama, satu, belajar. Karena tanpa ilmu tidak ada kebaikan seseorang. Dan kebodohan ini musuh manusia dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih hina daripada kebodohan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau bercerita, jadi pertama kali Allah menciptakan bodoh. Dipanggil, akbil, wahai bodoh, datang menghadap kepadaku. Pergilah bodoh berpaling. Ketika bodoh disuruh menghadap kepada Allah, bodoh pergi berpaling dari Allah. Ketika diusir, pergi sana bodoh, malah dia datang. Ini namanya bodoh. Dipanggil sini, dia pergi. Diusir sana, dia datang. Nah, itu kan bodoh. Begitu. Ini makhluk yang paling hina. Jadi tidaklah diletakkan hal hina ini kecuali di makhluk yang hina juga. Tidak akan diletakkan hal yang sangat hina, makhluk yang paling jelek diciptakan oleh Allah kecuali berada pada orang-orang yang hina. Kalau naudzubillah ada seseorang diberi kebodohan dalam agama, itu berarti Allah tidak suka dengan dia, benci dengan dia. Makanya sadari, kalau kita ngerasa saya belum paham, dan sampean harus merasa belum paham. Soalnya kalau ngerasa udah pinter padahal belum pinter, itu lebih bahaya lagi. Kalau ngerasa belum paham, belum punya ilmu, cepet-cepet kembali, cepet-cepet belajar. Hadiri majelis taklim seperti ini, hadiri majelis ilmu di masjid, di musola, di pesantren,
atau sampean dari rumah lihat dari gadget sampean. Jangan cuma nonton TV, nonton drama, jangan cuma mainan game, pelajari ilmu. Yang sudah tua belajar, yang masih muda apalagi. Orang tua pelajari untuk dirinya dan ajarkan anaknya. Agar apa? Kita tidak punya sesuatu yang dibenci oleh Allah, yaitu sifat bodoh.